Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Rashid dan NRP 2330 Di sini saya akan membahas mengenai negara, bentuk negara, dan juga konstitusi dalam negara tersebut. Di sini saya menekankan negara Indonesia. Oke. Pembahasan dimulai dari apa itu negara. Negara merupakan sekumpulan orang-orang, sekumpulan organisasi, baik itu sedesa, sekota, dan seprovinsi atau semacamnya, berkumpul menjadi satu kesatuan dan disebutlah negara. Untuk terciptanya suatu negara tersebut memiliki syarat-syarat dan batasan-batasan, baik itu untuk tanah dan juga untuk orang-orangan yang ada di tanah tersebut, di wilayah tersebut. Negara juga itu jadi singkatnya, negara itu seperti kumpulan masyarakat, yaitu kumpulan orang-orang individu yang disatukan jadi masyarakat dan dijalankan atas nama masyarakat. Untuk bentuk negara sendiri, nah kita sekarang mengambil negara Indonesia gitu. Negara Indonesia, negara kesatuan kita. Bentuk negara Indonesia itu adalah Republik Kesatuan, yang dimana meskipun kita memiliki provinsi pulau-pulau besar gitu, puluhan provinsi dan juga banyak ribuan pulau, tetap kita dalam satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Kita tidak terbelah seperti negara Amerika yang terbagi atas negara bagian, ataupun kita juga tidak terlalu bersatu banget, tidak terlalu di tengah-tengahin banget, sentralisasi banget. Kita masih menganut yang namanya semi otonom, yang dimana banyak wilayah-wilayah yang bisa membangun wilayah sendiri, tapi tentu dalam pengawasan pusat. Untuk konstitusi sendiri itu, konstitusi itu apa sih itu konstitusi? Nah, konstitusi Indonesia ya di sini. Kalau konstitusi secara umumnya itu suatu aturan atau suatu batasan, suatu arahan yang digunakan untuk untuk memberikan batasan ataupun memberikan arah yang benar mengenai cara mengelola negara. Kalau misal untuk pemerintah sendiri, yaitu agar mereka memiliki batas atas wewenang mereka, agar mereka tidak bisa terlalu tinggi ataupun tidak terbatas gitu. Jadi ada batasan untuk mengelola masyarakat itu. Dan juga konstitusi ini digunakan untuk memberikan gitu batasan untuk negara itu berwenang, dan negara itu semuanya itu masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat biasa, itu memiliki wewenang di mana mereka bisa mengambil hak mereka, tentunya dengan batasan, dan juga kewajiban mereka tentunya juga dengan batasan kewajiban tersebut. Nah, konstitusi Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu untuk konstitusi Indonesia berada di situ. Untuk undang-undangnya sendiri itu bisa dibilang juga sifatnya itu memaksa demi kepentingan, ada sedikit paksaan demi kepentingan masyarakat. Paksaan di sini bukan berarti kita harus manut terus ke sini atau terus ke sana atau sebelah kiri sebelah kanan, enggak. Kita diberi sedikit paksaan, di mana ketika ada suatu problematika itu ada dua kubu. Ada problematika yang dominan, yang dimana problematika itu menyangkut keseluruhan atau sebagian besar banyak masyarakat Indonesia. Nah, itu yang bakal didahulukan ketimbang dengan kepentingan masyarakat Indonesia yang sedikit, yang kayak pecah-pecah individu. Contoh simpelnya itu yang sering ada di kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan di anak-anak kampus itu, untuk musyawarah. Nah, rapat musyawarah untuk semuanya gitu. Kan kita juga memiliki tugas, memiliki kepentingan masing-masing di luar sana. Tapi untuk kepentingan masyarakat untuk kepentingan mahasiswa secara menyeluruh, kita harus datang gitu. Kita harus datang menghadiri rapat tersebut, entah itu cuman ngeliatin, mendengar, ataupun menyampaikan. Nah, seperti itulah yang namakan agak ada paksaan untuk kepentingan negara. Nah, lanjut lagi dalam konstitusi yang tadi, yang perihal undang-undang dasar itu udah sangat lengkap ya, yang dimana memiliki makna-makna di setiap alineanya, yaitu yang berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang alinea pertama yaitu berbicara perihal bahwasannya penjajahan itu harus dihentikan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, yang dimana kalau secara objektif itu penjajahan itu harus ditidakkan, baik itu untuk negara sendiri, negara Indonesia, maupun negara-negara luar gitu.
Kalau yang namanya penjajahannya itu sama sekali tidak apa ya, tidak memberikan solusi, malahan lagi, bahkan penjajahan tersebut tuh lebih banyak menindas dan lebih banyak mengambil menghasilkan korban. Untuk alinea kedua sendiri itu memberitahukan bahwa Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, di mana kemerdekaan itu adalah suatu tujuan yang bisa dibilang untuk bukan batas akhir, tapi kemerdekaan itu adalah tingkatan selanjutnya, tingkatan yang dimana lebih mulia, dimana manusia itu dimanusiakan dan semacamnya. Nah, setelah kemerdekaan ini semuanya tidak berakhir, tentunya tidak berakhir. Setelah kemerdekaan, Indonesia itu harus menghadapi keputusan atau pendapat dari masyarakat lain yang harus dimusyawarahkan bersama, keadilan sesama manusia, sesama masyarakat meskipun kita berbeda suku dan semacamnya. Nah, itu yang harus diperhatikan setelah yang namanya kemerdekaan. Dan selanjutnya adalah alinea ketiga yang menjunjung spiritualitas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di dalam sini itu kita diberikan pandangan bahwasanya kita berjuang meskipun kita ikhtiarnya kuat atau misalnya perjuangannya kuat, kita juga tetap barengi dengan yang namanya doa dan juga kekuatan spiritualitas dari Tuhan gitu. Di sini saya menyebutnya Tuhan supaya secara global itu, secara universal gitulah. Jadi tidak terpaku pada suatu agama, tapi pada keseluruhan semua umat beragama di Indonesia, lebih tepatnya juga di dunia gitu. Dan yang terakhir adalah untuk alinea keempat yang memberikan gagasan tentang bentukan negara, kesatuan dan diatur dalam undang-undang serta terdapat Pancasila. Pancasila juga itu sebagai pandangan serta pedoman bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tuh. Dan untuk penjelasan konstitusi dan bentuk negara sekiranya sudah cukup dari saya gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan pendapat, pandangan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.